pembelajaran emosional, sosial emosional mencakup 5 kompetensi utama, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berinteraksi, berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi ini menjadi fondasi penting dalam membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter siswa. Bintek ini saya menyadari bahwa keberhasilan pendidik tidak hanya diukur dari nilai, tetapi juga dari tumbuhnya karakter, empati, spiritualitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang intinya adalah menumbuhkan rasa pada diri peserta didik. Saya juga mendapatkan inspirasi untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna melalui pengalaman langsung, refleksi, penguatan nilai-nilai cinta. Dalam mata pelajaran IPA, konsep pancacinta dapat diintegrasikan melalui kegiatan observasi, eksperimen, proyek lingkungan, serta pembiasaan perilaku sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kementerian Pendidikan. Terima kasih ya. Kalau di Jakarta ada Mandua, dia juga di Wiyata kayaknya. Terus kalau misalnya cuci muka pakai bioret atau sabun itu ditampung. Nah, tapi kalau habis wudhu airnya masih ditampung gitu ya. Jadi tidak mubazir untuk kolam ikan juga sama ya. Iya, kolam ikan. Dan Hmm. untuk penyiraman airnya nanti menyiram taman di sekitarnya. Menyiram taman juga ya. Oke, iya. Oke, bagus ya. Mungkin di madrasah lain bisa meniru atau mungkin sudah dilakukan ya. Inovasi-inovasi di MTS ya. Sebagai kota. Permainan roller coaster mungkin teman-teman udah baca belum? Sekarang siapkan kertasnya deh. Siapkan kertas kosong. Semuanya kita bermain roller coaster. Kertas kosong. Bahan ajar sudah disiapkan dengan rapi digantungkan di motor. Namun, motor tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin. Nah, dengan susah payah, bapak atau ibu mendorong motor itu. Penyetan ya, karena mogok. Dan dia bilang, maaf pak, maaf bu, saya telat. Gitu. Oke, perasaan Lecek bu. lecek ya. Oke, gimana tuh pak? Bisa lecek begitu? Hah? Bisa Ya, lecek begitu gimana? ya memang karena kesal bu, karena kalau ibarat ini sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Jadi memang Oke. karena di saat perjalanan itu kondisinya motornya mogok, itu mungkin perasaan kita sangat kesal bu. Lalu ditambah sampai ke yang tadinya sudah siap prepare untuk bahan ajar yang sudah rapi, tetapi kita terburu-buru, sedang buru-buru ingin berjumpa dengan anak-anak, namun keadaan motornya mogok, itu sangat kesal bu. Pernah saya alami ini sih bu sebenarnya. Pernah memang kondisi dia yang Iya. sedang merawat ibunya di Terus rumah Bapak sakit. menyesal nggak kertasnya udah dicekin? Menyesal bu. Nah Berarti makanya bingung dicekin. ini mau dikiniin lagi gimana ini. Ya, jadi terus udah gitu Bapak. Harus introspeksi diri sih Bu. Mungkin alangkah baiknya ke depan ketika kita menemui masalah yang sama seperti yang terjadi dengan cerita sebelumnya, itu kita harus lebih memahami latar belakang kenapa dari sebuah masalah tersebut gitu Bu. Seperti misalkan Ya, anak itu kenapa datang terlambat gitu, harusnya bertanya terlebih dahulu, jangan mengedepankan emosi gitu. Itu oke. makanya ini menjadi pelajaran yang berharga lah untuk kita ke depannya di agar lebih memahami dan mendalami apa ya cinta kita terhadap siswa kita lah gitu agar tidak mengedepankan emosi intinya seperti itu Bu. Oke. Bagus sekali Pak Rido sudah sangat jujur. Emosi kita kan seperti itu ya. Kadang kita nggak bisa bohongi diri kita sendiri. Kadang kesel, kadang nyesel juga. Kenapa kita udah marah ya? Gitu kan ya. Oke, seperti itu. Memang suasana hati itu memang setelah mengikuti KBC, Bapak Ibu juga selain Bapak Ibunya bisa mengendalikan emosi, terus Bapak Ibunya juga bisa mengajarkan anak untuk
lebih mengendalikan emosi juga ya. Jangan terpengaruh dengan hoax, main sebar-sebarin aja. Nggak usah deket-deketan gitu ya sama orang yang provokator misalnya kayak begitu ya. Kita nggak usah eh ikut-ikutan. Terus sama sama orang yang orang menyakiti kita gitu kan. Karena kita tersakiti perasaan kita gitu ya. Ya udah, kita nggak usah deketin, nggak usah dekat-dekat supaya kita juga nggak terbawa emosi juga. Diam aja, nggak usah dilawan. Terus eh kita punya cara tersendiri untuk berbahagia. Kita punya cara sendiri bagaimana cara membuat kita bahagia dan nggak usah peduli gitu loh dengan sikap orang yang misalnya menyakiti kita. Ya, itulah cintai diri sendiri, cinta diri sendiri. Nah, jangan membuat diri kita bersedih terus, selalu bersedih. Lebih baik kita punya kegiatan apa? Saya suka jogging, ya udah jogging lah. Saya suka maraton, ya udah maraton. Saya suka nge-gym, ya nge-gym. Ibu-ibu suka ke majelis misalnya. Ini kan mencintai diri sendiri kan temanya. Jadi kamu kasih senam. Ini saya udah diingetin sama smartwatch sih. Kalau udah 1 jam tuh saya diingetin bergeraklah. Ayo bangun bangun. Manfaat olahraga. Jadi Bapak setelah 60 tahun tapi tidak tidak jompo gitu ya. Nah, Ibu ya masih muda nih. Jangan seperti saya yang udah seumur gini tuh baru mulai olahraga tuh kan mager di rumah. Ya udah istirahat tidur udah segala macam udah tidur aja. Kurang tuh otot saya. Namanya sarkopenia tuh. Sarkopenia itu ototnya berkurang akibatnya gula gula yang harusnya terserap ke otot jadi gulanya naik terus. Nah, itulah makanya sih jadi prediabetes. Ya, jadi setelah umur 30 tahun itu Bapak Ibu akan berkurang terus kan masa ototnya. Kalau kita nggak olahraga ya, kita nggak angkat beban, itu kan berkurang berkurang berkurang. Terus akhirnya ya kayak saya begini nih jadi sarkopenia, tapi sekarang saya udah mulai olahraga. Nah, sekarang udah alhamdulillah saya belajar squat. Itu tadi saya nggak bisa squat loh, Mas ya. Dari mulai sit to stand. Jadi berdiri duduk di kursi, berdiri duduk K. R yang kedua kan refleksi ya, refleksi. Atau kalau dalam sikloskop, kedua itu kan reflective observation, ya. Ini sama-sama merefleksikan, ya. Jadi pertanyaan kan, pertanyaan tuh, eh, mengapa ikan-ikan di sungai itu mati? Padahal airnya terlihat cair, sama seperti di pegunungan. Nah, tahap ketiga kan arka, konseptualisasi ya. Konseptualisasi. Atau pada sikloskop, abstract conceptualization. Ya. Nah, ini anak disuruh berpikir, disuruh mengkonseptualisasi gitu kan. Nah, jadi dia menarik kesimpulan so what sih dari tadi yang saya sudah amati tadi. Nah, ini guru bisa menjelaskan materinya ya. Guru bisa menjelaskan materinya sambil berdiskusi misalnya dengan anak gitu. Kemudian tahap yang terakhir adalah aplikasi. Kalau ARKA A yang terakhir kan aplikasi. Atau kalau dalam sikloskop disebut active experimentation. Nah, di sini anak-anak menerapkan now what gitu loh. Jadi setelah belajar, setelah belajar, jadi apa sih ini manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, kita kasih dia studi kasus problem solving. Problem solvingnya di sini nih, sebuah pabrik tekstil menghasilkan limbah cair yang sangat asam. pH-nya 3.
sebagai ahli kimia yang mencintai lingkungan,